فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Taib. Terkait dengan bagaimana cara penyampaian kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir terkait dengan kejadian-kejadian yang ini merupakan sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat, tentunya sampaikan saja apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada mereka. Dan tatkala mereka menolak, ya, menurut mereka tidak masuk akal, tidak mungkin hal itu terjadi misalnya, maka tentunya jawaban yang mereka sampaikan itu persis sama seperti jawaban yang disampaikan oleh orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak juga beriman, bahkan mereka menolaknya. Bahkan mereka mengatakan tidak mungkin akan terjadi sebagaimana engkau katakan ya Muhammad. Dan kalau Nabi SAW menceritakan misalnya tentang adanya hari kebangkitan dan sebagainya, mereka mengatakan bagaimana mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang sudah hancur, tulang yang sudah hancur. Bahkan lebih parahnya, salah seorang di antara mereka mengambil tulang ya yang sudah kering, kemudian dia tumbuk, ya, dia tumbuk sampai halus, ya, dia tumbuk sampai halus, kemudian datang dia bawa tulang yang sudah menjadi tepung karena telah dia tumbuk tersebut, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia hembus, ya, tulang yang sudah halus menjadi tepung, dia hembus di hadapan Nabi SAW, kemudian mengatakan Tuhan mau berjanji bahwa dia bisa menghidupkan ini kembali. Coba hidupkan ini. Jadi menurut mereka tidak masuk akal. Sampai-sampai mereka mengatakan, coba kalau benar yang kau sampaikan tuh Muhammad, coba bangkitkan Qusay bin Kilab, pemersatu Quraisy, tokoh besar Quraisy, coba engkau bangkitkan itu. Ya, makanya kalau seandainya ditanya bagaimana caranya supaya mereka percaya, kita katakan sampaikan saja apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika seandainya mereka menolak, begitulah sebenarnya mereka. Ya. Sampai pernah kita sebutkan la yu'minun, kata Allah, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan ketentuan Tuhan kepada mereka, ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Sekalipun semua tanda telah ditampakkan oleh Allah kepada mereka. Kapan mereka akan beriman? Hatta yarawul adzabal alim. Nanti mereka percaya setelah mereka melihat siksa yang sangat pedih itu, sudah mereka bisa lihat dengan mata mereka, baru mereka percaya. Ya, sebagaimana kita sebutkan tentang Fir'aun, ya. Fir'aun tidak percaya. Padahal Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat, tongkat yang bisa berubah menjadi ular, yang mengalahkan semua tukang sihir di kota Mesir kala itu. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa memasukkan tangan beliau ke dalam baju beliau, kemudian mengeluarkannya, memancarkan cahaya. Dan mukjizat-mukjizat yang lain yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dengan izin Allah. Tapi apakah Fir'aun beriman? Tidak, dia tidak beriman. Ya, bahkan dia mengatakan, alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ya, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Dia berkata kepada kaumnya, padahal mukjizat telah ditampakkan di hadapannya. Dia berkata kepada kaumnya, alaysa li mulku misra, bukankah kerajaan Mesir ini aku yang punya, aku yang mengaturnya. Wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah air di sungai Nil itu aku yang mengalirkannya. Karena dia mampu membuat bendungan-bendungan besar yang bisa dia arahkan air-air yang ada di sungai Nil ini ke persawahan dan perkebunan mereka. Bukankah aku yang mengalirkannya? Berjalan di bawah telapak kakiku, artinya dengan kuasaku aku bisa melakukan itu. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak bisa melihat? Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Menurut kalian, apakah aku yang memiliki segalanya ini, ya, sedangkan Musa adalah orang yang mahin, orang yang tercela, orang yang hina, orang yang hendak menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hatinya saya tidak jelas.
Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahasa kita mungkin celat ya. Mengungkapkan sesuatu itu kurang jelas. Apakah orang yang seperti ini hina, orang yang menyampaikan sesuatu yang ada di hatinya saja kurang jelas? Apakah mungkin orang seperti ini lebih baik daripada aku, lebih hebat daripada aku? Padahal mukjizat sudah ditampakkan semuanya di hadapan matanya. Tapi tidak beriman. Kapan dia beriman? Tatkala dia sudah naik turun tenggelam di Laut Merah. Falamma adrakahul gharaq, tatkala dia sudah tenggelam dan dia sudah yakin tidak akan selamat, dia sudah melihat azab Allah SWT depan matanya, baru dia beriman. Baru dia mengatakan, amantu billadzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku pasrahkan diriku kepada Tuhan itu. Saat itu dia baru beriman. Maka kita katakan kepada orang kafir, sampaikan saja apa yang difirmankan oleh Allah. Ini firman Allah. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha mampu melakukan apapun yang dikehendaki olehnya. Kalau mereka tidak beriman, maka telah berlalu orang-orang sebelum mereka juga tidak beriman dengan apa yang disampaikan kepada mereka. Ya, maka sampaikan saja ayat itu, bacakan kepada mereka, supaya mereka beriman, dan doakan semoga Allah SWT bukakan hati mereka untuk menerima iman. Kalau toh seandainya mereka tidak beriman, maka begitulah cerita yang pernah terjadi pada manusia sebelum mereka. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala alam.